kasih sudah mau datang hari ini. Kita akan melakukan sebuah sesi yang mungkin sedikit berbeda dari yang kalian bayangkan. Ini bukan tentang menghakimi, tetapi tentang memahami diri kita sendiri. Hari ini kita akan mencoba mengeksplorasi suara-suara dari dalam diri kalian, terutama yang berkaitan dengan pilihan-pilihan yang kalian buat. Kita akan mulai dengan Fatma. Fatma, bisakah kamu duduk di kursi tengah terlebih dahulu? Sekarang coba ceritakan apa kegelisahanmu saat ini. Apa yang membuatmu merasa tertekan ataupun kebingungan? Saya sering merasa bosan di sekolah. Rasanya percuma aja belajar. Toh nanti juga susah cari kerja. Terus teman-teman saya di luar juga lebih seru. Tapi di sisi lain saya juga tahu ibu saya pasti sedih kalau saya bolos. Saya juga kadang takut kalau nanti masa depan saya jadi berantakan. Baik, jadi ada dua suara besar dalam dirimu ya. Satu suara yang menarikmu ke arah kesenangan, kebebasan, dan mungkin pemberontakan. Dan suara satu lagi yang mengingatkanmu tentang konsekuensi, tentang harapan orang tua, dan juga masa depan. Sekarang coba kamu bayangkan di kursi ini ada suara kesenangan dan kebebasan, dan di kursi sebelah kiri ada suara tanggung jawab dan masa depan. Bisakah kamu memberitahu kami apa yang dikatakan oleh suara kesenangan dan kebebasan itu? Ngumpul aja sama teman-teman, sekolah itu bosan, bikin pusing, bolos aja lebih seru. Nanti kalau ada masalah juga gampang bisa diurusin. Hidup itu cuma sekali, harus dinikmatin. Baik, sekarang Lintang, bisakah kamu mengambil peran sebagai suara kesenangan dan kebebasan itu? Kamu duduk di kursi ini dan ulangi apa yang Fatma katakan tadi. Ngumpul aja sama teman-teman, sekolah itu membosankan, bikin pusing, bolos aja, seru kok. Nanti kalau ada masalah, gampang diurusin. Hidup cuma sekali, nikmati aja. Terima kasih Lintang. Sekarang Fatma, bisa kamu coba pindah ke kursi sebelah kiri. Sekarang apa yang dikatakan oleh suara tanggung jawab dan masa depan itu? Jangan bolos terus, Fatma. Nanti nilainya jelek dari kelas. Nanti ibu sedih. Kamu mau jadi apa nanti kalau nggak punya ijazah? Teman-teman kamu itu belum tentu selamanya ada. Pikirin juga masa depan kamu. Baik, sekarang Fatma kembali ke kursi tengah. Selanjutnya adalah bisa kamu ambil peran sebagai suara tanggung jawab dan masa depan itu, dan duduk di kursi sebelah kiri dan ulangi apa yang Fatma katakan. Jangan bolos terus, Fatma. Nanti nilainya jelek, nggak naik kelas. Ibu sedih. Kamu jadi apa nanti kalau nggak punya ijazah? Teman-temanmu itu belum tentu selamanya ada. Pikirkan masa depanmu. Terima kasih Lela. Sekarang Bintang dan juga Lela, kalian berdua akan mengucapkan suara kalian secara bersamaan. Fatma, dengarkan baik-baik. Nikmati Masa aja. depan, Ibu sedih, jangan jangan bolos. Terus, Ibu sedih, nggak bisa dengerin dua-duanya. Baik, hentikan sebentar. Fatma, sekarang kamu boleh berdiri terlebih dahulu. Selanjutnya Lintang, bisakah kamu duduk di kursi Fatma? Kamu akan menjadi cerminan Fatma, menunjukkan apa yang Fatma rasakan dan dengar dari luar. Fatma, dari posisimu sekarang, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasakan ketika melihat dirimu sendiri di posisi itu? Aku lihat, aku kacau, aku nggak tahu mau pilih yang mana. Suara-suaranya terlalu berisik, aku nggak bisa fokus. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap suara-suara tersebut? Aku mau suara yang bikin aku takut itu nggak terlalu keras. Aku tahu itu penting, tapi aku nggak mau itu bikin aku nggak bisa
Baik, sekarang Fatma coba kamu dekati Lela. Apa yang ingin kamu katakan kepadanya? Aku tahu kamu peduli sama aku. Aku tahu kamu benar. Tapi kamu terlalu menakuti aku. Aku butuh kamu untuk mengingatkan aku, tapi jangan sampai aku jadi takut untuk sesuatu hal baru atau bersenang-senang. Aku janji aku akan lebih bertanggung jawab, tapi aku juga butuh ruang untuk diri aku sendiri. Bagus sekali Fatma. Sekarang apa yang ingin kamu lakukan dengan kursi suara tanggung jawab itu? Aku akan menaruh kamu di sini. Kamu itu tetap ada karena kamu sangat penting. Tapi kamu tidak akan mendominasi. Kamu akan jadi pengikat saja. Sekarang Lintang kembali ke kursi semula di sebelah. Baik, sekarang Fatma, bagaimana dengan suara kesenangan dan kebebasan? Apa yang ingin kamu lakukan kepadanya dan apa yang ingin kamu lakukan dengan kursi itu? Aku suka kamu itu bikin aku merasa hidup dan bebas. Tapi kamu juga bikin aku lupa diri. Aku mau kamu itu tetap ada, tapi aku juga harus tahu batasan. Karena aku akan mengambil energimu, tapi aku yang akan mengendalikannya. Luar biasa Fatma. Sekarang Lela dan juga Lintang silakan kembali ke kursi masing-masing. Fatma, silakan kembali ke kursi tengahmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa aku bisa mengendalikan ini. Aku tahu suara-suara itu akan selalu ada, tapi aku yang memutuskan seberapa besar pengaruhnya. Tepat sekali. Ini tentang bagaimana kita menyelaraskan suara-suara di dalam diri kita, bukan menghilangkannya. Terima kasih Fatma sudah berani jujur. Baik, terima kasih Fatma. Selanjutnya boleh silakan duduk ke kursi ini. Lintang, Lela, terima kasih sudah membantu Fatma. Sekarang kalian bisa kembali menjadi diri kalian sendiri. Pelajaran yang kita dapat hari ini adalah bahwa kita semua memiliki suara-suara di dalam diri kita. Penting untuk mendengarkan mereka, memahami mereka, dan kemudian memutuskan mana yang akan kita berikan kendali. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi pribadi yang lebih spontan dan tidak terlalu cemas dalam menghadapi pilihan.